Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kunuzi dengan NIM 5042170. Saya Bayu Stadi dengan NIM 5042161. Saya Nadia Mirianti dengan NIM 5042179. Saya Miftahul Khairia dengan NIM 504210160. Dan saya Dwi Yulianisa dengan NIM 504210049. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait materi separasi dalam manajemen sumber daya insani. Berikut penjelasannya. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, begitu banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya mengenai karyawan. Jika kita ingin sebuah perusahaan berjalan dengan lancar atau berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka kita sebagai seorang pemimpin perlu memperhatikan kinerja karyawan kita seperti apa, dan perlu mengadakan retensi atau upaya mempertahankan karyawan terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Tapi, jika karyawan tersebut tidak sesuai kinerjanya dengan apa yang kita harapkan, maka kita perlu mengadakan separasi terhadap karyawan tersebut. Seorang karyawan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari seorang pemimpin. Karena kenapa? Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, maka akan berdampak sangat besar terhadap perusahaan tersebut. Jika itu tidak diperhatikan, maka semangat kerja, sikap kerja, dan loyalitas karyawan akan menurun. Jika kinerja karyawan turun atau tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sudah tidak mampu lagi bekerja, maka separasi karyawan juga perlu dilakukan agar sebuah organisasi atau perusahaan menjadi maju dan lancar atau sesuai dengan keinginan kita. Agar retensi dan separasi karyawan itu sesuai dengan keinginan kita dan berdampak baik bagi perusahaan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu yakni mengetahui apa itu separasi. Separasi adalah tahap pemisahan antara pegawai atau tenaga kerja dengan organisasi atau perusahaan. Separasi merupakan fungsi terakhir dari manajemen sumber daya insani yang memisahkan karyawan dari organisasi atau perusahaan dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Separasi dapat terjadi karena berbagai hal, di antaranya tenaga kerja yang memasuki usia pensiun, pindah kerja, diberhentikan, mengundurkan diri atau resign, atau meninggal dunia. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa alasan utama perusahaan memberhentikan karyawannya adalah faktor kompetensi atau karyawan yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kemampuan yang disyaratkan perusahaan. Sedangkan pengunduran diri karyawan terutama didasari oleh ketidakpuasan dalam hal kompensasi dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan promosi jabatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa memang ada alasan yang memadai untuk melakukan pemberhentian. Ada 4 dasar pemberhentian karyawan.
Di antaranya yang pertama, kinerja karyawan yang tidak memadai. Yang kedua, perilaku karyawan yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan. Dan yang keempat, perubahan persyaratan atau eliminasi pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 adalah sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa suatu hubungan kerja atau perjanjian kerja berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia. Kemudian yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Kemudian yang ketiga, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di antaranya yang pertama, faktor pribadi, menyangkut usia dan lama kerja. Faktor yang kedua ialah kepuasan kerja. Ketidakpuasan yang menjadi penyebab turnover memiliki banyak aspek. Di antaranya aspek ketidakpuasan terhadap manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, penghargaan, gaji, promosi, dan hubungan interpersonal. Poin yang ketiga, budaya perusahaan merupakan suatu kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, pembicaraan, maupun tindakan manusia yang bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya, terkait jenis-jenis separasi. Ada 3 macam jenis pemberhentian atau separasi. Di antaranya, yang pertama, pemberhentian tidak sukarela. Merupakan pemberhentian yang dilakukan atas keinginan pihak perusahaan. Pemberhentian ini bisa dilakukan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat. Yang kedua, pemberhentian atas keinginan karyawan. Pemberhentian yang disebabkan karena permintaan dari karyawan atau pengunduran diri ini sering terjadi pada karyawan yang justru ingin dipertahankan perusahaan karena potensinya. Biasanya karyawan merasa tidak puas sehingga berusaha menghindari situasi kerja tertentu. Yang ketiga, pemberhentian separasi alami adalah putusnya hubungan kerja akibat karyawan yang bersangkutan pensiun karena memasuki usia pensiun kerja atau meninggal dunia. Selanjutnya, terkait kaidah Islam tentang separasi. Separasi dalam pandangan Islam merupakan sunnatullah atau sebuah ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kisah di dalam Al-Quran. Misalnya, Allah mencabut kejayaan kaum Bani Israel karena sikap sombong kaum tersebut. Separasi karyawan terjadi ketika karyawan dan perusahaan memutuskan untuk saling mengakhiri hubungan kerja. Dalam Islam, jika seseorang pemimpin atau pejabat tidak lagi memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk menduduki suatu jabatan, maka ia wajib untuk diberhentikan. Sekian penjelasan video dan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in